Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amalia Prasadani dengan 3 digit NPM terakhir 220. Perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Salam, perkenalkan saya Yelira Enumbi, NPM akhir 418. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dan NPM 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang pada slide pertama, yaitu jenis-jenis perubahan akuntansi. Yaitu perubahan akuntansi itu ada 3, yaitu yang pertama perubahan kebijakan akuntansi, yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi, dan yang terakhir ada koreksi kesalahan. Nah, kalau perubahan kebijakan akuntansi sendiri ini tuh ada perubahan dari satu metode akuntansi yang dapat diterima ke metode lain. Jadi kayak contohnya tuh peralihan dari metode biaya rata-rata ke FIFO. Terjadi jika metode baru memberikan informasi keuangan yang lebih andal dan relevan. Kedua, ada perubahan estimasi akuntansi, yaitu revisi akibat informasi atau pengalaman baru. Jadi contohnya itu adalah pembaruan masa manfaat aset. Yang ketiga atau yang terakhir ada koreksi kesalahan, yaitu memperbaiki kesalahan yang kayak kesalahannya itu matematis, penerapan aturan akuntansi yang salah, atau penyalahgunaan fakta. Terus itu juga ada koreksi kesalahan menyesuaikan angka periode sebelumnya. Selanjutnya di slide 2 ini menjelaskan tentang pelaporan perubahan kebijakan akuntansi atau pendekatan retrospektif, yaitu perubahan kebijakan akuntansi biasanya diterapkan secara retrospektif, yang berarti laporan keuangan tahun sebelumnya disajikan kembali seolah-olah kebijakan baru selalu digunakan. Saja ada penyesuaian yang harus dilakukan, yaitu perusahaan harus melakukan laba yang ditahan pada awal periode yang awalnya yang buat disajikan. Terus penyesuaian mencakup pendapat tahun sebelumnya. Efek pajak tangguhan itu jika ada, dan perbedaan kumulatif setelah pajak dicatat sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal. Contohnya yaitu peralihan dari metode pemulihan biaya ke presentase penyelesaian. Perhitungan ulang, yaitu perusahaan menghitung ulang pendapatan tahun sebelumnya dengan menggunakan metode baru. Yang terakhir ada penyajian kembali, yaitu laporan komparatif untuk tahun-tahun sebelumnya yang disajikan kembali untuk mencerminkan kebijakan baru. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang persyaratan pengungkapan untuk perubahan kebijakan. Ada 3, sifat perubahan, alasan perubahan, dan efek perubahan. Yang pertama ada sifat perubahan, itu pengakuan pendapatan dari metode pemulihan biaya ke presentase penyelesaian. Terus yang alasannya itu metode baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Yang ketiga efek perubahan, dampak pada setiap item baris laporan keuangan, dapat dampak laba per saham, penyesuaian terhadap laba ditahan untuk periode sebelumnya. Untuk slide terakhir yaitu menjelaskan tentang perubahan kebijakan akuntansi, yaitu ilustrasi pertama, laporan laba rugi komparatif untuk metode pemulihan biaya versus presentase penyelesaian, yaitu analisis variasi dalam pendapatan dan laba sebelum pajak antara kedua metode. Terus selanjutnya adalah menunjukkan dampak perubahan pada laporan laba rugi. Dan yang kedua itu ada laporan laba yang ditahan sebelum perubahan retrospektif, yaitu menyesuaikan laba ditahan awal untuk mencerminkan dampak kumulatif dari perubahan kebijakan. Selanjutnya ada menghitung kembali laba ditahan untuk tahun yang terpengaruh. Yang terakhir ada ilustrasi ketiga, laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir, menunjukkan penyesuaian terhadap laba ditahan awal dan laba bersih untuk tahun tersebut, menyajikan laba ditahan yang sesuai dengan laba ditahan akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah rekan saya sampaikan sebelumnya. Jadi, berdasarkan penerapan retrospektif, perubahan penilaian persediaan ke metode FIFO itu berdampak terhadap nilai persediaan, harga pokok persediaan, laba bersih, dan juga saldo laba. Nah, untuk mencatat perubahan tersebut, maka perlu dibuat jurnal retrospective adjustment sebagai berikut. Jadi di sini dapat dilihat pada gambar, yakni dampak perbedaan yang terjadi terhadap income statement. Jadi bisa dilihat total persediaan menggunakan metode FIFO itu lebih besar dibandingkan jika menggunakan average cost. Sehingga kita perlu tambahkan sebesar selisihnya yaitu 5.000 dengan cara mendebit inventory dan mengkredit retained earnings. Selanjutnya kita masuk ke dalam pelaporan perubahan kebijakan akuntansi. Jadi di sini Lancer itu melaporkan laba bersih berdasarkan metode yang baru yaitu FIFO untuk tahun 2021 dan 2022.
Nah, secara retrospektif, menyesuaikan laporan laba rugi tahun 2021 dan melaporkan informasi berdasarkan metode FIFO. Di dalam catatan atas laporan keuangan perlu dijelaskan hakikat perubahan, mengapa perusahaan melakukan perubahan, dan tahun-tahun mana saja yang terdampak atas perubahan tersebut, serta menyajikan data atas perbedaan yang penting antara jumlah yang dilaporkan menggunakan metode yang lama yaitu average cost dengan menggunakan metode yang baru yaitu FIFO. Oke, lanjut. Jadi apabila Lancer itu menyajikan laporan keuangan komparasi tahun 2021 dan 2022 menggunakan FIFO, maka Lancer perlu mengubah saldo awal saldo laba pada 1 Januari 2021 dan perbedaan ini dapat dihitung sebagai berikut. Jadi retained earnings 1 Januari 2021 menggunakan FIFO hasilnya adalah 122.000 dan kalau menggunakan average cost hasilnya adalah 120.000 dan selisihnya adalah 2.000 sebagai kumulatif effect difference. Kemudian Lancer menyesuaikan saldo awal saldo laba pada 1 Januari 2021 atas selisih lebih laba bersih berdasarkan FIFO dengan laba bersih berdasarkan average cost tahun 2020. Jadi bisa dilihat di sini perbandingannya. Retained earnings awalnya adalah 120, kemudian di sini ada adjustment for cumulative effect pada tahun-tahun sebelumnya yang menerapkan metode persediaan baru yakni FIFO secara retrospektif sebesar 2.000. Sehingga retained earnings 1 Januari setelah disesuaikan yaitu di tahun 2021 sebesar 122 dan pada 2022 menjadi 225. Lalu net income yang dihasilkan pada tahun 2021 adalah 103, sehingga retained earnings pada akhir tahun itu 225, yang mana angka ini juga digunakan pada saat memulai tahun setelahnya yaitu tahun 2022 di sini. Kemudian net income di tahun 2022 itu adalah 89.000 sehingga retain earning-nya menjadi 314. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa terdapat beberapa hal yang dianggap tidak praktis di dalam kebijakan ini. Nah, perusahaan itu tidak harus menggunakan penyesuaian retrospektif apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama, itu ketika perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Jadi dengan perubahan metode ternyata sulit untuk dilakukan pengukuran. Lalu yang kedua, penerapan retrospektif membutuhkan asumsi mengenai intensi atau niat manajemen di masa yang lalu. Lalu yang ketiga, penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan bahwa perusahaan tidak dapat berkembang. Nah, jadi jika ada salah satu dari 3 hal tersebut yang tidak dapat dipenuhi, maka bisa tidak menggunakan retrospektif, tapi menggunakan pendekatan yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perubahan estimasi di dalam akuntansi. Nah, perlu diingat bahwa sebelumnya kita kan telah membahas mengenai perubahan kebijakan, jadi satu metode ke metode yang lain. Nah, sedangkan di sini kita akan membahas terkait perubahan estimasi. Nah, mengapa sih kita itu perlu melakukan estimasi? Ya karena kita tidak bisa menetapkan secara pasti karena menyangkut kondisi di masa yang akan datang. Nah, di sini terdapat beberapa contoh estimasi yang ada di dalam akuntansi, yaitu yang pertama ada piutang tidak tertagih, lalu ada persediaan yang usang, masa manfaat dan nilai sisa aset, lalu periode manfaat dari biaya ditangguhkan, lalu yang kelima liabilitas dari biaya garansi dan pajak penghasilan, yang keenam ada pemulihan cadangan mineral, lalu yang ketujuh adalah perubahan dalam estimasi depresiasi, dan yang terakhir adalah nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke dalam pelaporan prospektif. Jadi perubahan dalam estimasi akuntansi biasanya itu dilaporkan secara prospektif. Nah, penghitungan perubahan estimasi ini dilakukan pada periode perubahan apabila perubahan estimasi tersebut memengaruhi periode itu saja atau periode terjadinya perubahan dan periode mendatang apabila perubahan estimasi itu memengaruhi keduanya. Nah, untuk memudahkan mari kita lihat contoh ilustrasinya. Nah, di sini ada contoh yaitu Law Labs itu membeli sebuah gedung seharga
3 juta yang semula diperkirakan memiliki umur ekonomis 15 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Perusahaan mencatat penyusutan selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Lalu pada tanggal 1 Januari 2022, Lau Labs ini merevisi perkiraan umur ekonomisnya. Kini perusahaan tersebut menganggap aset tersebut memiliki umur ekonomis total 25 tahun. Lalu asumsikan bahwa umur ekonomis untuk pelaporan keuangan dan tujuan perpajakan serta metode penyusutan adalah sama. Nah, dengan menggunakan metode garis lurus, perusahaan menghitung beban depresiasi tahunan sebesar 200.000, yaitu dari perhitungan 3 juta dibagi 15 tahun. Nah, setelah digunakan selama 5 tahun, akumulasi depresiasi ini menjadi 1 juta, yaitu dari 5 tahun dikali dengan 200.000 tadi itu. Nah, sehingga pada awal tahun ke-6 nilai buku gedung itu tinggal 2 juta. Nah, jadi nilai inilah yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan depresiasi selanjutnya. Nah, dari kasus ini kan telah disebutkan bahwa umur total yang sebelumnya itu diperkirakan 15 tahun. Nah, tapi kini itu dianggap lebih realistis jika menjadi 25 tahun. Nah, karena gedungnya itu telah dipakai selama 5 tahun, eh, sisa umur manfaat yang baru itu adalah 20 tahun, yaitu dari 25 tahun itu dikurang dengan 5 tahun. Jadi depresiasi baru per tahun itu menjadi 100.000, yang mana angka ini diperoleh dari nilai buku aset dibagi dengan remaining service of life atau sisa masa pakainya, yaitu 2 juta dibagi 20 tahun, yaitu 100.000. Nah, jurnal yang perlu dicatat pada tahun ini adalah mendebit depreciation expense dan mengkredit accumulated depreciation sebesar 100.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam disclosures atau pengungkapan. Jadi suatu perusahaan itu harus mengungkapkan hakikat dan jumlah dari perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki pengaruh dalam periode berjalan atau diharapkan memiliki pengaruh terhadap periode mendatang, kecuali dipandang tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Jadi ini yang harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu perusahaan itu tidak perlu mengungkapkan perubahan dalam estimasi akuntansi yang dilakukan sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyisian piutang tak tertagih atau persediaan yang usang, kecuali perubahan ini itu bersifat material. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan akuntansi. Secara umum, kesalahan akuntansi mencakup jenis-jenis berikut. 1. Perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak diterima secara umum menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Kedua, kesalahan matematis, seperti salah menjumlahkan lembar perhitungan persediaan saat perhitungan nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimatis yang terjadi karena perusahaan tidak menyiapkan estimasi. Contohnya, perusahaan mungkin menggunakan tingkat penyusutan yang jelas-jelas tidak realistis. Yang keempat, kelelahian, seperti kegagalan mengakui atau pengakuan biaya dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Dan yang kelima, penyalahgunaan fakta, seperti kegagalan menggunakan nilai residu dan menghitung dasar penyusutan untuk periode garis lurus. Dan yang keenam, klasifikasi biaya yang keliru. Itu misalnya mengklasifikasikan biaya sebagai beban padahal seharusnya aset dan sebaliknya. Selanjutnya tabel kategori akuntansi. Kesalahan akuntansi itu kategori akuntansi itu yang pertama, pengakuan beban atau jenisnya mencatat beban pada periode yang salah atau dengan jumlah yang tidak benar. Dan yang kedua, pengakuan pendapatan. Jenisnya pengakuan pendapatan yang tidak semestinya, termasuk pengakuan pendapatan yang meragukan. Yang selanjutnya,
salah klasifikasi. Jenisnya salah mengklasifikasi akun-akun signifikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi atau laporan arus kas. Dan selanjutnya ekuitas lainnya. Kesalahan akuntansi terkait EVS untuk saham terbatas, barang dan instrumen ekuitas lainnya. Selanjutnya cadangan atau kontingensi. Itu kesalahan terkait piutang tak tertagih, cadangan persediaan, penyisihan pajak penghasilan, dan kontingensi rugi. Selanjutnya aset jangka panjang, yaitu penurunan nilai atas aset tetap, goodwill, atau aset terkait lainnya. Dan selanjutnya pajak, itu kesalahan perhitungan pengisian pajak, perilaku yang salah atas kewajiban pajak, dan kesalahan terkait pajak lainnya. Selanjutnya ekuitas pendapatan komprehensif lain. Untuk kesalahan dalam akuntansi transaksi OC termasuk item atau uang asing, evaluasi hasil tetap, dan serta laba rugi belum terrealisasi atas investasi tertentu dan derivatif. Selanjutnya persediaan, kesalahan penilaian biaya persediaan, kesalahan kuantitas, dan koreksi cost of sales. Dan selanjutnya ekuitas operasi saham, itu kesalahan akuntansi terkait opsi dalam saham karyawan. Dan selanjutnya lain-lain, itu kesalahan yang tidak termasuk kategori lain, misalkan yang terkait akuisisi atau market. Selanjutnya itu contoh koreksi kesalahan. Pada tahun 2023, petugas pembukuan Selektro VLC menemukan sebuah kesalahan, yaitu pada tahun 2022, perusahaan gagal mencatat beban penyusutan sebesar 20.000 atas bangunan yang baru selesai dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki Selektro. Perusahaan telah memasukkan beban penyusutan tersebut dengan benar dan dalam SPT pajaknya, dan juga melaporkan utang pajak penghasilan dengan benar. Selanjutnya ada laporan laba rugi Selektro untuk tahun 2022 dengan dan tanpa kesalahan. Di situ ada tabel, yaitu Selektro VLC, laporan laba rugi 31 Desember 2022. Itu pendapatan sebelum penyusutan itu tanpa kesalahan 100 dan dengan kesalahan 100. Dan depreciation expense itu 20.000 tanpa kesalahan dan dengan kesalahan 0. Lalu laba sebelum pajak itu 80.000 tanpa kesalahan dan dengan kesalahan 100.000. Dan pajak ini itu 32.000 tanpa kesalahan dan 32.000 juga dengan kesalahan. Selanjutnya pajak tangguhan itu tanpa kesalahan 0 dan dengan kesalahan 8.000. Terus laba bersih itu tanpa kesalahan 48.000 dan dengan kesalahan 60.000. Dan selanjutnya menunjukkan entry yang seharusnya dibuat oleh Selektro dan memang dibuat untuk mencatat beban penyusutan dan pajak penghasilan. Pada entry yang seharusnya dibuat tanpa kesalahan dan entry yang dibuat perusahaan itu dengan kesalahan. Depreciation expense 2 tanpa kesalahan di debit 20.000
dan dengan kesalahan tidak ada entry untuk penyusutan. Lalu selanjutnya accumulated depreciation gedung itu tanpa kesalahan kredit 20.000 dan dengan kesalahan kosong. Terus income tax expense itu entry tanpa kesalahan 32.000 debit dan income tax expense dengan kesalahan di debit 40.000. Selanjutnya income tax payable itu di tanpa kesalahan 32.000 dan utang pajak tangguhan dengan kesalahan di kredit 8.000. Dan utang pajak ini itu 30 tanpa dengan kesalahan 32.000. Dan selanjutnya itu kesalahan penagihan sebesar 20.000 pada tahun 2022 menghasilkan efek berikut. Itu dampak pada laporan laba rugi dan itu beban penyusutan tahun 2022 kurang dicetak 20.000 dan penyusutan tidak diakui. Terus beban pajak tahun 2022 lebih dicetak 8.000, itu 40% kali 20.000. Terus laba bersih tahun 2022 lebih besar 12.000, itu 20% dikurangi 8.000. Dan untuk entry memperbaiki kesalahan ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Itu laba ditahan 12.000 debit dan kewajiban pajak tangguhan 8.000 debit dan accumulation penyusutan bangunan di kredit 20.000. Selanjutnya itu penjanjian laporan keuangan. Untuk menunjukkan bagaimana informasi ini disajikan, asumsikan bahwa Selektron memiliki saldo laba di tahun awal per 1 Januari 2023 sebesar 350.000 dan perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 400.000 pada tahun 2023. Dan Selektron VLC laporan laba ditahan 31 Desember 2023 itu laporan laba ditahan per 1 Januari itu 350.000 dan koreksi kesalahan penyusutan 20.000 dan koreksi pajak terkait penyusutan 8.000 dan laporan laba ditahan 1 Januari setelah koreksi 338.000 dan tambah dengan laba bersih tahun 2023 400 dan laporan laba ditahan per 31 Desember itu sebesar 738.000. Selanjutnya laporan keuangan komparatif. Jika penyusutan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengkoreksi semua akun yang terpengaruh dalam laporan untuk setiap periode yang disajikan. Perusahaan harus menjanjikan kembali data tersebut ke dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. Terus perusahaan juga harus menunjukkan penyesuaian check up sebagai penyesuaian periode sebelumnya itu terhadap laba ditahan pada periode paling awal. Selanjutnya itu analisis kesalahan. Kesalahan pada laporan posisi keuangan itu kesalahan pada laporan posisi keuangan hanya memengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Contohnya mengklasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi
dan mengklasifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha dan mengklasifikasi aset tetap sebagai persediaan. Ketika kesalahan tersebut ditemukan, perusahaan harus mengklasifikasi ulang pos tersebut ke posisi yang benar. Jika perusahaan menyusun laporan keuangan komparatif yang mencakup tahun ketiga kesalahan terjadi, maka perusahaan harus menyajikan kembali laporan posisi keuangan untuk tahun terjadinya kesalahan agar mencerminkan klasifikasi yang benar. Dan selanjutnya itu kesalahan laporan laba rugi. Itu melibatkan klasifikasi yang tidak dapat dari pendapatan atau beban. Contohnya termasuk mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan dan pembelian sebagai beban piutang tak tertagih dan beban penyusutan sebagai beban bunga. Jadi kesalahan klasifikasi laporan laba rugi tidak mempengaruhi pada laporan posisi keuangan dan tidak berpengaruh pada laba bersih. Oke, kita masuk ke kesalahan pada laporan posisi keuangan dan laba rugi. Jadi jenis kesalahan ketiga itu yang memengaruhi baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Jadi misalnya jika mereka lupa mencatat upah yang masih harus dibayar pada akhir periode akuntansi, dampaknya itu beban jadi lebih rendah dari seharusnya. Kewajibannya juga lebih rendah dari seharusnya dan laba bersihnya lebih tinggi daripada sebenarnya. Kesalahan kayak gini itu memengaruhi kedua laporan posisi keuangan dan laba rugi. Nah, kesalahan ini itu diklasifikasikan jadi dua jenis, ada counterbalancing errors and non-counterbalancing errors. Jadi kita masuk dulu ke counterbalancing errors. Jadi itu adalah kesalahan yang terkoreksi atau tertutup dengan sendirinya dalam dua periode akuntansi. Misalnya kegagalan mencatat upah yang masih harus dibayar adalah salah satu counterbalancing error. Dalam periode pertama, kesalahan itu menyebabkan pertama laba bersihnya itu jadi terlalu tinggi, kedua kewajiban upah yang masih harus dibayar jadi terlalu rendah, ketiga beban upah jadi terlalu rendah. Tapi pada periode berikutnya ketika upah tersebut akhirnya dibayar dan dicatat sebagai beban, efeknya itu menjadi berlawanan. Laba bersihnya jadi terlalu rendah, kewajiban kembali menjadi benar, dan beban upah jadi terlalu tinggi. Nah, dengan demikian, jika dua periode tersebut digabung, totalnya itu jadi benar. Laba bersihnya tepat, beban upahnya tepat, dan kewajiban upah pada akhir periode kedua pun tepat. Sebagian besar kesalahan akuntansi yang memengaruhi kedua laporan itu termasuk juga counterbalancing errors. Nah, kita masuk ke non-counterbalancing errors. Nah, non-counterbalancing errors ini adalah kesalahan yang tidak akan tertutup dalam periode berikutnya. Contohnya misalnya kegagalan mengkapitalisasi peralatan yang memiliki umur manfaat 5 tahun. Jika aset tersebut misalnya langsung dibebankan sebagai biaya, maka bebannya itu akan terlalu tinggi pada periode pertama, tapi terlalu rendah pada 4 periode berikutnya. Makanya pada akhir periode kedua kesalahannya itu belum tentu tertutup. Nah, laba bersih itu baru akan benar secara total setelah 5 tahun. Jadi ketika aset tersebut itu berubah secara teori telah sepenuhnya disusutkan. Dengan kata lain, non-counterbalancing error ini adalah kesalahan yang butuh lebih dari 2 periode untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dalam kasus yang sangat jarang, ada kesalahan yang tidak pernah tertutup. Misalnya, jika suatu perusahaan itu secara keliru membebankan tanah sebagai beban, karena tanah itu tidak disusutkan, dan kesalahan tersebut secara teori itu tidak akan pernah hilang kecuali tanah tersebut dijual. Gitu. Oke, dalam beberapa keadaan terjadi kombinasi dari berbagai kesalahan. Oleh karena itu, perusahaan itu menyiapkan sebuah worksheet untuk mempermudah analisis. Nah, masalah berikut itu menunjukkan cara penggunaan lembar kerja tersebut. Jadi ini ada example-nya. Nah, cara penyusunan lembar kerja ini seharusnya sudah jelas dari format solusi yang ditampilkan pada laporan laba rugi Hudson Hollers, menunjukkan laba bersih untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2021, 2022, dan 2023, yaitu sebesar 2021 17.400, 2022 20.200, dan 2023 11.300. Nah, pemeriksaan terhadap catatan akuntansi selama
tahun-tahun tersebut itu menunjukkan bahwa Hudson membuat beberapa kesalahan dalam menetapkan jumlah laba bersih yang dilaporkan. Yang pertama itu perusahaan secara konsisten tidak mencatat upah yang telah diperoleh pekerja tetapi belum dibayarkan pada 31 Desember. Jumlah upah yang tidak dicatat tersebut adalah 1.000 pada jadi by the way, ketika upah tersebut itu dibayarkan pada tahun berikutnya, Hudson itu mencatat sebagai beban pada tahun pembayaran, bukan pada tahun saat upah itu dihasilkan. Jadi Desember 31, 2021 sebesar 1.000, 31 Desember 2022 1.400 dan 31 Desember 2023 itu adalah 1.600. Dan yang kedua itu ada perusahaan itu melebihkan nilai persediaan barang dagang pada 31 Desember 2021 sebesar 1.900 akibat kesalahan dalam penjumlahan dan perhitungan pada lembar inventaris. Dan yang ketiga ada pada 31 Desember 2022, Hudson itu membebankan biaya asuransi sebesar 1.200 yang sebenarnya itu masih berlaku untuk tahun 2023 sehingga seharusnya itu tidak dijadikan beban pada tahun 2022. Nah, yang keempat itu perusahaan tidak mencatat piutang bunga sebesar 2.240 pada 31 Desember 2022. Dan yang kelima, pada 2 Januari 2022, Hudson itu menjual sebuah peralatan seharga 1.800 euro dan peralatan tersebut itu memiliki harga perolehan sebenarnya 3.900 euro dan akumulasi penyusutannya itu 2.400 pada tanggal penjualan. Perusahaan mencatat kas yang diterima sebagai miscellaneous income pada tahun 2022 dan selain itu perusahaan tetap mencatat penyusutan atas peralatan tersebut pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 10% dari harga perolehan. Nah, oke. Pertama dalam menyiapkan worksheet itu adalah menyusun jadwal yang menunjukkan laba bersih yang telah dikoreksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2022, dan 2023. Setiap koreksi itu terhadap angka-angka sebelumnya itu dilaporkan harus diberi label dengan jelas. Langkah berikutnya itu menunjukkan misalnya akun-akun pada laporan posisi keuangan yang berpengaruh pada 31 Desember 2023 yang pada gambar ini di bawah ini menunjukkan worksheet yang sudah lengkap untuk Hudson Haulers. Dengan asumsi bahwa Hudson ini belum menutup buku pada tahun 2023, maka jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2023 itu sebagai berikut. Jadi, oke, kita masuk ke bagaimana sih sebenarnya Hudson Haulers itu melakukan koreksi kesalahan akuntansi dengan menggunakan dua alat yaitu jurnal koreksi dan worksheet koreksi. Kita lihat pada gambar pertama, di sini kita punya serangkaian jurnal penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember 2023 dan jurnal-jurnal ini digunakan untuk memperbaiki berbagai kesalahan yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2023. Misalnya, perusahaan sebelumnya mencatat beban gaji tahun 2023. Karena beban gajinya dicatat terlalu besar, kita itu harus membalik kesalahan itu dengan mendebit retained earnings dan mengkredit salaries and wages expense sebesar 1.400. Kita juga catat beban gaji yang sebenarnya dengan mendebit salaries and wages expense dan mengkredit salaries and wages payable sebesar 1.600. Hal yang sama itu terjadi pada asuransi. Pada tahun sebelumnya, perusahaan itu membebankan asuransi sebesar 1.200 euro yang sebenarnya masih berlaku untuk tahun 2023 dan karena itu kita itu harus memperbaiki dengan mencatat beban asuransi yang benar dan menyesuaikan retained earnings agar laporan keuangan itu kembali berimbang. Kesalahan berikutnya itu terjadi pada pendapatan bunga. Perusahaan itu seharusnya mengakui bunga sebesar 240 pada tahun 2022 tapi tidak dicatat. Maka tahun 2023 kita perbaiki dengan mengakui pendapatan bunga tersebut dan menambah saldo retained earnings-nya. Dan kesalahan terbesar itu ada pada peralatan. Perusahaan itu menjual peralatan 1.800 tapi secara salah mencatatnya sebagai miscellaneous income dan tetap menyusutkan peralatan yang sudah dijual. Untuk cara kita memperbaikinya, kita itu harus menghapus aset dan akumulasi penyusutan serta menyesuaikan retained earnings. Dan kita juga itu harus memperbaiki penyusutan yang berlebih selama tahun 2022 dan 2023 masing-masing itu 390 euro yang ditampilkan di bagian jurnal bawah. Nah, sekarang kita masuk ke worksheet
koreksinya. Jadi worksheet ini itu membantu kita melihat secara visual bagaimana sih sebenarnya setiap kesalahan itu memengaruhi laba bersih dari tahun ke tahun. Kolom pertama itu menunjukkan laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan, lalu setiap baris berikutnya itu menunjukkan kayak satu kesalahan dan beberapa besar pengaruhnya terhadap laba di tahun tersebut. Misalnya wages yang tidak dicatat membuat laba 2021 turun 1.100 euro, sementara kesalahan inventaris membuat laba 2021 naik 1.900. Nah, semua koreksi ini tuh dijumlahkan sehingga kita itu mendapat corrected net income, yaitu laba bersih yang seharusnya untuk setiap tahun. Dan pada bagian kanan worksheet itu kita bisa melihat apa saja yang ada di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023 yang perlu dikoreksi. Misalnya salaries and wages payable yang harusnya bertambah 1.600 karena upah itu belum dibayar tapi belum dicatat. Nah, akun peralatan juga harus dihapus. Akumulasi penyusutannya harus disesuaikan dan saldo retained earnings harus direvisi agar mencerminkan semua koreksi. Dengan dua alat ini, jurnal koreksi dan worksheet, Hudson Howlers itu bisa memastikan bahwa laporan keuangan di tahun 2023 itu disajikan dengan benar dan seluruh kesalahan dari tahun-tahun sebelumnya itu telah diidentifikasi dan diperbaiki gitu. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal koreksinya. Jadi kita lihat 3 jurnal penyesuaian yang ditampilkan pada gambar ini. Ketiga jurnal itu dibuat untuk memperbaiki kesalahan yang besar yang terjadi pada Hudson Howlers selama tahun 2022 dan 2023. Pertama, kita punya jurnal untuk mencatat beban gaji yang benar pada tahun 2023. Di tahun sebelumnya itu perusahaan tidak mencatat upah yang sudah dihasilkan karyawan tetapi belum dibayar. Akibatnya apa? Beban gajinya kurang dicatat dan laba bersihnya justru lebih tinggi. Nah, untuk kita memperbaikinya itu kita mendebit retained earnings sebesar 1.600 dan mengkredit salaries and wages payable sebesar 1.600. Artinya, kita itu mengembalikan beban yang seharusnya terjadi tapi sudah terlewat dari tahun sebelumnya. Terus yang kedua, jurnal yang kedua itu memperbaiki kesalahan perlakuan terhadap peralatan dijual pada tahun 2022. Nah, peralatan tersebut itu seharusnya dihapus dari pembukuan karena sudah dijual, tapi perusahaan malah mencatat uang hasil penjualan itu sebagai pendapatan biasa dan bahkan tetap menambah penyusutan. Untuk memperbaikinya, kita mendebit retained earnings sebesar 1.500 dan mendebit accumulated depreciation 2.400 euro dan mengkredit equipment-nya 3.900 euro dan jurnal ini itu menghapus aset yang seharusnya sudah keluar serta mengembalikan saldo laba ke posisi yang benar. Nah, yang terakhir nih, jurnal yang ketiga itu memperbaiki penyusutan yang salah dicatat pada tahun 2022 dan 2023. Karena perusahaan itu tetap menyusutkan peralatan yang sebenarnya sudah dijual, ada penyusutan berlebih sebesar 780 euro dan maka itu kita membalik kesalahan itu dengan mendebit accumulated depreciation equipment dan mengkredit retained earnings. Intinya, penyusutan yang sebelumnya terlalu banyak yang dikoreksi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, ketiga jurnal ini itu memastikan bahwa laporan keuangan Hudson itu kembali mencerminkan nilai yang benar baik dari sisi aset maupun saldo labanya gitu.